Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Sumarlina SPD selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri AKM pada hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita sharing AKM. Untuk kelancaran kegiatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada materi yang pertama tentang mengapa harus AKM yang akan disampaikan oleh Ibu Risma. Kepada Ibu Risma dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Mei. Ya. Untuk saat ini kita akan mulai dengan program guru belajar ya, karena AKM ini adalah bagian dari program guru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk program guru belajar yang saat ini sedang diikuti, bahkan sudah selesai karena ini tahap terakhir. Jadi program guru belajar itu adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi di dalam portal program guru belajar itu ada 4 seri, yaitu seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, kemudian seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Nah, untuk saat ini kita akan mengupas tuntas mengenai seri asesmen kompetensi minimum. Nah, seri AKM ini merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah, mengapa harus ikut program guru belajar seri AKM? Karena yang pertama waktu belajarnya fleksibel, kemudian mudah mempelajari kontennya, kolaboratif, kemudian pengalaman belajar menyenangkan, dan nanti kita akan mendapat sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Untuk waktunya sendiri, ini fleksibelnya adalah 5 hari. Jadi bisa kapanpun akan belajar dan mengerjakan program seri AKM ini, itu maksimalnya diberikan waktu 5 hari untuk satu batch. Ya, saat ini sudah mencapai batch ke-8. Kemudian, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, harus memiliki akun SIM PKB. Yang kedua, mendaftar sesuai jadwal BIMTEK yang tersedia. Jadi nanti kita ditentukan oleh diri kita sendiri mau jadwalnya kapan ya. Misalnya jadwalnya tanggal 10 Februari sampai 15 Februari. Kita yang menentukan. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan internet yang cukup baik. Karena kalau internetnya tidak stabil, biasanya saat mengerjakan kuis atau pembelajaran itu terputus dan akan kembali mengulang dari nol.
Oke, ini adalah tahapannya dari AKM, seri AKM Guru Belajar. Yang pertama adalah BIMTEK. Nah, kontennya ini ada banyak ya. Ada orientasi guru belajar, ada 3 topik, dan 1 kuis. Jadi di setiap topiknya itu biasanya kita akan ada pretest. Jadi pas awal masuk itu ada pretest, kemudian kita akan belajar per topik. Jadi kalau misalnya topik yang utama belum selesai, kita tidak bisa melanjutkan topik berikutnya. Gitu. Nah, untuk kuisnya sendiri, ya, ini nilainya nanti diusahakan minimal 70% ya. Gitu. Ada pengantar programnya, konsepnya, kemudian teknis, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, asesmen pasca program, dan tindak lanjut laporan hasil AKM. Nah, nanti di topik yang terakhir, ini setiap ada yang tulisan kuisnya ada 2, ini kita diminta untuk pertama mengisi kuis, ada yang berupa pilihan ganda, ada yang berupa isian, dan kuis yang satunya lagi kita diminta untuk membuat soal, ya, baik itu soal literasi maupun numerasi. Gitu. Kemudian tahapan yang berikutnya, tahap 2, yaitu tahap akhir, pengimbasan. Jadi peserta program ini diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara memperkenalkan, mengajak, dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan, jika memungkinkan untuk mengikuti program ini. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya di tahapan 1 ini, kalau sudah berhasil menyelesaikan semuanya, semua topik sampai 100%, ini kita sudah dapat sertifikat. Tapi kalau misalnya mau piagam penghargaannya harus melakukan pengimbasan. Seperti itu. Caranya masuk ke link ya, link gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi kita masuk dulu ke portalnya, yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi seperti ini tampilannya, seperti yang sudah biasa Ibu dan Bapak Guru temui ya, untuk cek segala macam info tentang GTK. Kemudian di halaman utama ada Guru Belajar. Ini adalah aplikasi baru. Kemudian kita langsung klik yang warna hijau, masuk. Nah, oke, setelah masuk nanti ada 4 daftar seri yang bisa diikuti. Namun untuk saat ini kita masuk di seri asesmen kompetensi minimum. Lalu diklik yang warna biru selengkapnya. Nah, nanti bisa ikut bergabung di grup Telegram resmi untuk mengetahui info-info mengenai pelatihannya. Nah, karena di sini kami sudah melalui semua prosesnya, semua topik dan kuis, jadi yang tersisa hanya tentang sertifikat kegiatan juga pengimbasan. Nanti di bagian paling bawah itu terdapat tautan di mana kita harus menyelesaikan 100%. Jadi kalau misalkan tidak 100%, tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi seperti ini. Ya, nanti juga untuk di grup Telegramnya diketahui kita telah menyelesaikan program seri AKM ini selama berapa lama. Kemudian ada juga nilai per sekolah ya, tapi itu ada di grupnya. Seperti itu. Ya, ini adalah mengenai latar belakang dari AKM sendiri. Kenapa harus ada AKM? Oke, yang pertama dikarenakan setelah diadakan program survei internasional dari lembaga PISA, skor Indonesia itu dipisah dari data yang ada dari 2018. Semua nilai dari literasi membaca, kemudian literasi matematik, numerasi, dan juga ilmu sains
kita berada di bawah standar internasional. Ya, bahkan di survei untuk seluruh negara kita termasuk di negara nomor 7 dari bawah, ya, dikarenakan literasinya masih kurang seperti itu. Jadi kalau misalkan rata-rata standarnya adalah 500, kita itu berada di antara untuk membaca itu hanya di angka 402. Kemudian di 2018 itu menurun menjadi 371. Di matematika di 2018 ini juga masih menurun. Jadi terjadi penurunan ya. Next. Ya. Ini adalah skor membaca di daerah DKI dan DIY ya. Ini sejajar dengan Malaysia dan Brunei. Untuk tingkat membaca Indonesia itu terletak di 371, kemudian ini masih di bawah negara lain ya. Kemudian matematika 379 dan di bidang sains itu 396. Ya. Jadi ini adalah sampling di setiap negara. Nah, untuk kelemahan pada literasi membaca, kekurangannya adalah siswa tidak cermat membaca informasi yang ada di footnote. Footnote itu bacaan-bacaan kecil. Jadi kekurangannya itu siswa-siswa di Indonesia kalau membaca informasi apalagi media cetak itu hanya dibaca huruf-huruf yang besarnya saja. Jadi literasinya tidak menyeluruh. Sehingga kalau misalkan ada informasi yang penting seperti misalnya syarat dan ketentuan pada suatu produk, nah itu biasanya tidak terbaca. Jadi itulah mengapa orang Indonesia itu lebih banyak mengeluhnya daripada memberi saran ya, seperti itu. Next. Oke, berikutnya kelemahan siswa pada literasi sains. Kelemahannya itu berpikir saintifik, jadi informasi yang logis dan bukti ilmiah, mau itu berupa angka dan sains terbaru itu biasanya terabaikan. Nah, sehingga literasi sainsnya di Indonesia itu masih sedikit gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini, contohnya berikan bukti dari tabel yang mendukung gagasan bahwa cerita itu mungkin benar. Nah, biasanya untuk orang Indonesia sesuai surveinya itu tidak melihat tabel angkanya, tapi lebih ke bacaannya. Jadi kurang saintifik gitu. Next. Ya, schooling is not learning ya. Jadi kategori orang Indonesia dengan numerasi matematika, misalnya contoh 3.023 rupiah dituliskan sebagai, nah ini biasanya untuk pembelajaran ini kan di siswa kelas 2 ya udah mulai. Untuk Indonesia jawaban yang benar itu hanya 59,5%. Jadi biasanya terjebak di bilangan angka kalau sudah mulai ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Ya, next. Nah, jadi asesmen kompetensi minimum ini tidak menggantikan AKM. Nah, ini adalah perbandingan situasi saat ini dan arah kebijakan baru. Itu. Nah, untuk arah yang UN kemarin kan indikatornya per personal, per siswa. Sedangkan untuk yang baru ini diberikan secara acak. Jadi AKM itu tidak untuk semua siswa, hanya sampling saja, baik itu siswa, guru, maupun kepala sekolah. Dan yang diujikan itu ada 3, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Udah ya? Ya, asesmen AKM ya. Jadi ini mengukur keterampilan dasarnya dan samplingnya itu siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Gitu. Jadi nanti nilainya akan diberikan ke sekolah-sekolah langsung berupa hasil yang akan mendorong supaya sekolah
dapat meningkatkan kemampuan kompetensi siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saat ini langsung ke materi yang kedua, Bu Ini. Oke, baiklah. Yang selanjutnya, apa sih itu asesmen kompetensi minimum dan apa hubungannya dengan asesmen nasional? Nah, dari BIMTEK itu kita mendapatkan pengetahuan baru. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Risma bahwa latar belakang pengalihan dari ujian nasional menjadi AKM karena di latar belakangi nilai kita di PISA itu sangat rendah, terutama dalam literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, baiklah, kita mulai dengan asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, baik menengah pertama ataupun menengah lanjutan ya. Nah, coba pindahkan dulu. Ya, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar dari tadi yang sudah disebutkan, baik literasi membaca, kemudian numerasi dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi apa sih itu AKM dan apa itu asesmen nasional? Jadi AKM itu merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional ini memiliki 3 komponen atau instrumen utama. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau kita sering kenal dengan AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baiklah, apa tujuan dari asesmen nasional? Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan juga untuk melihat apakah ada kesenjangan di dalam sistem pendidikan. Jadi asesmen nasional itu memiliki tujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, pengembangan kompetensi, karakter murid, dan juga memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, asesmen jadi dimulai dari asesmen nasional, kemudian memberikan informasi, kemudian memberikan lagi kualitas pembelajaran, dan untuk perbaikan, serta hasil belajar murid. Nah, baiklah kita kupas tadi instrumen asesmen nasional itu ada 3 poin. Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan adalah AKM, atau asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM ini terdiri dari literasi membaca, dan literasi numerasi atau matematika. Hal ini sangat esensial di jenjang-jenjang pendidikan. Jadi sifatnya minimum, tidak semua kompetensi tidak semua kompetensi kita ujikan, tetapi hanya yang mendasar saja. Nah, begitu itu yang pertama AKM. Jadi penilaian AKM itu yang pertama adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini apa fungsinya? Untuk mengukur sikap. Mengukur sikap semua pelajar yang harus menciptakan atau mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 indikator. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu merupakan satu kesatuan utuh. Yang pertama, itu indikator pertama. Yang kedua, anak itu harus mencerminkan berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian bernalar kritis, mandiri, dan yang terakhir kreatif. Itu dari survei karakter. Dan yang selanjutnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah tugas kita sebagai guru dan juga lingkungan sekolah untuk menciptakan kualitas yang kondusif, ya, yang kondusif untuk lingkungan belajar. Nah, di sini fasilitasnya seperti apa, informasi yang diberikan dari sekolah seperti apa. Nah, ini untuk menunjang dari kemajuan AKM itu. Nah, selanjutnya, jadi siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian guru. Guru itu seluruh guru, tenaga pendidik dan kependidikan,
tidak lepas dari pegawai negeri ataupun honorer, semuanya berkolaborasi, ya, dan juga murid. Nah, ini untuk contoh yang kemarin itu yang sampling itu maksimal 30 murid. Ini untuk contoh yang waktu Kota Bandung. Nah, dilihat di sini instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Pertama, murid. Sebagai murid jelas melakukan instrumen AKM literasi numerasi dan survei karakter itu dilakukan oleh murid. Apa yang didapatkan? Dari situ kita mendapatkan hasil belajar secara kognitif. Nah, ini yang dijadikan pengalihan atau perubahan yang asalnya ujian nasional menjadi AKM. Nah, ini dari hasil belajar kognitif itu. Kemudian, survei karakternya hasil belajar sosial emosional. Nah, ini yang dinilai untuk kelas 5 di sekolah dasar, 8 di SMP, dan 11 di menengah atas. Nah, itu yang dilakukan pengalihan dari UN menjadi AKM. Nah, ini yang dinilainya di sini. Kemudian guru dan kepala sekolah di mana posisinya? Mereka melakukan survei lingkungan belajar. Berusaha sesuai dengan karakter peserta didik atau yang dibutuhkan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Kemudian, jadi apa asesmen kompetensi minimum itu? Yaitu dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada hasilnya itu akan meningkatkan pembelajaran murid. Jadi lebih ke kalau sebagai guru itu lebih ke mengolah keterampilan kita untuk memberikan soal-soal kepada siswa itu yang untuk mengembangkan daya nalar dari siswa tersebut. Nah, hal ini meskipun dari kelas 5 itu yang samplingnya itu kelas 5, namun harus dilakukan bertahap. Jadi mulai dari dasar, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan selanjutnya itu sudah mulai dimasukkan literasi membacanya, literasi numerasinya. Jadi soal-soal yang lebih ke daya nalar itu sudah dibiasakan dari sejak kelas bawah, sehingga saat nanti dites di kelas 5, kalau untuk kita di sekolah dasar, mereka sudah terbiasa membaca, sudah terbiasa dengan infografis, dengan gambar-gambar, angka-angka. Nah, jadi saat nanti di kelas 5 akan memberikan hasil mutu yang baik. Nah, ini dari literasi membaca ini, teks informasi dan sastra kontennya, kemudian kognitifnya itu menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi, jadi bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dan konteksnya itu personal, yang berhubungan dengan diri pribadi, sosial budaya dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, dan juga saintifik dengan fakta ilmiah. Kemudian numerasi, yang diajarkan itu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data dan ketidakpastian. Itu untuk kontennya. Untuk proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran untuk bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sama konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, selanjutnya bentuk soal AKM nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Bu Meina. Jenis-jenisnya itu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, jadi anak bisa memilih lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ini sudah biasa kita lakukan ya. Pak Ibu juga bisa mencari informasi dari http://pusmenjar.kemdikbud.go.id. Di situ ada jelas tentang semua tentang AKM. Nah, ini hanya sarana pendukung, minimalnya ini untuk laptop ukuran segini, dan di handphone pun masih bisa. Nah, sekarang yang tadi tingkat kompetensi literasi membaca. Nanti ini untuk pelaporan secara sampling itu jadi bukan pelaporan per siswa. Karena kita AKM itu sampling, beda dengan ujian nasional itu survei. Kalau survei itu tiap individu, jadi anak-anak punya nilai masing-masing. Sedangkan untuk AKM itu karena sampling, jadi laporannya itu per sekolah. Nah, ini nanti yang akan dilaporkan apakah SDN 140 Arca Manik itu dalam literasi membaca ada di level perlu intervensi khusus, atau ada di dasar, atau ada di cakap, atau ada di mahir.
Nah, sama dengan numerasi pun, ini ada indikatornya di sini, apakah masuk ke intervensi khusus, dasar, cakap, ataupun mahir. Nah, ini maka AKM itu adalah presentasi murid dari setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Level di sini, kalau dalam AKM itu terbagi di sekolah dasar ada 3 level, kelas 1 dan 2 itu level 1, kelas 3 dan 4 itu di level 2, kelas 5 dan 6 itu di level 3. Itu nanti ada di Pusmenjar semuanya bisa dilihat. Nah, hasil AKM nasional ini dilaporkan level sekolah, bukan level individu seperti tadi yang saya katakan. Kemudian AKM ini memotret kompetensi kecakapan hidup yang tidak dapat di-drilling atau diajarkan melalui bimbel. Jadi kalau bimbel itu mungkin hanya ke kognitif. Mereka bisa mengikuti bimbel mungkin untuk melatih cara mereka mengerjakan. Tetapi tetap tanggung jawab guru atau wali kelas secara include. Kalau wali kelas itu secara include tidak hanya memberikan kognitif saja, tetapi karakter juga harus ditanamkan kepada peserta didik. Bisa kita ambillah positifnya itu untuk mengolah soal-soal yang berdaya nalar tinggi. Mereka itu punya banyak bank soalnya lah ibaratnya. Nah, itu bisa kita jadikan untuk referensi kita juga. Nah, seperti itu. Jadi, inilah untuk merancang pendidikan yang berkualitas. Nah, AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Maka dari itu, keberhasilan AKM tidak melalui proses drilling soal-soal, tapi mulai bertahap dari awal kelas bawah sampai nanti saat kelas 5 untuk sekolah dasar, bisa dibiasakan literasi membaca dan literasi numerasi, dan tidak lupa survei karakternya. Nah, satu hal lagi, jadi diharapkan kita semua guru itu teaching at the right level, jadi kita belajar itu sesuai level ya, jadi sesuai tahapannya. Nah, ini Pusmenjar seperti ini penampakannya, nanti bisa dilihat di situ banyak level-levelnya. Oke, terima kasih. Itu untuk pengertian dari AKM atau Asesmen Nasional yang terdiri dari 3 komponen atau 3 instrumen, yaitu Asesmen Nasional itu terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, baiklah, selanjutnya bagaimana cara mendesain soal-soal yang berbasis AKM itu seperti apa? Nah, kita ke pemateri selanjutnya, yaitu Bu Meina. Kepada Bu Meina, kami persilakan. Saya akan mencoba menampilkan beberapa contoh dari soal-soal yang diujikan pada AKM. Sudah tampil gambarnya? Masih hitam. Oke, ya, udah ada. Pada contohnya, soal AKM ini biasanya didahului oleh adanya teks, gambar, infografis, tabel, dan lain sebagainya. Ini contohnya soal yang teks fiksi. Jadi soal AKM itu bisa berupa teks fiksi atau teks informasi atau yang saintifik ya, yang ilmiah. Ini ada contohnya, Si Kikir dan Emasnya. Ini contoh teks dengan konteks personal. Ada juga ini teks dengan konteks saintifik atau yang berbasis ilmiah ya. Ada gambarnya, biasanya menarik soal-soal AKM itu. Ada gambarnya, tulisannya juga berwarna, biasanya seperti itu. Nah, ini apa saja sih yang diujikan pada soal-soal AKM itu? Yang pertama, nanti siswa akan mengakses dan mencari informasi dalam teks. Juga nanti akan memilih informasi yang relevan. Juga bagaimana mengukur kemampuan siswa untuk memahami teks secara literal atau menyeluruh. Bagaimana siswa menyusun kesimpulan, membuat prediksi, lalu merefleksikan isi wacana sesuai dengan kondisi di lapangan misalnya. Nah, ini ya, jadi teksnya ada teks sastra atau teks fiksi, cerita, biasanya ada juga teks yang berbentuk atau berisi tentang informasi ilmiah atau saintifik.
sama ya tadi bagaimana memahami teks, isinya, lalu membuat kesimpulan, menganalisis isi-isinya. Biasanya itu yang diujikan. Nah, ini contohnya, hai namaku Komodo. Nah, ini biasanya soal-soalnya kemarin juga yang ketika simulasi sangat full color dan full gambar biasanya, jadi menarik buat siswa. Tapi biasanya memang soalnya panjang, jadi satu layar laptop tuh full teks semua atau gambar semua gitu. Jadi di sini mengembangkan daya kritis siswa untuk membaca gitu, membiasakan siswa dengan teks yang panjang, gambar yang cukup detail gitu ya. Jadi siswa menganalisis gambar dan teks. Di sini ada teksnya, biasanya komodo itu hewan seperti apa. Nah, setelah ada teks, nanti ada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya salah satunya adalah berapa panjang gigi komodo. Jadi di situ berarti mengukur kemampuan siswa untuk menganalisis isi teks. Kan di situ ada ya di dalam teksnya, itu berarti yang tersurat di dalam teks. Lalu pertanyaan kedua, bacaan itu menceritakan tentang, itu berarti siswa mengintervensi apa sih teks itu yang tadi sudah dibaca. Nah, nanti yang ketiga, siswa memberikan tanda checklist pada kotak-kotak pernyataan. Jadi bisa berupa isian singkat, seperti soal pertanyaan nomor 1, bisa isian pilihan ganda, ataupun pilihan yang kompleks. Jadi siswa bisa memilih men-checklist beberapa pilihan jawaban, kayak gitu yang sesuai dengan isi teks. Nah, ini berarti kan tadi berapa panjang gigi komodo, berarti itu mengukur siswa untuk menemukan informasi. Terus kalau yang tadi yang checklist lebih dari 1 itu untuk mengukur pemahaman secara literal atau menyeluruh. Nah, ini juga ada kue tradisional Indonesia, berarti ini termasuk teks ilmiah ya, maksudnya ini betul, bukan fiksi, teks yang berisi informasi. Biasanya dilengkapi gambar, sangat menarik pokoknya. Apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional? Apa nama kue yang terbuat dari tepung beras? Jadi siswa tuh setelah membaca nanti ada beberapa pertanyaan yang isinya itu tersurat di dalam teks, ada pula yang menuntut siswa untuk melakukan intervensi atau analisis hasil dari membacanya tadi. Jadi tidak semuanya soalnya itu ada di dalam teks, tapi harus juga mengukur kemampuan siswa berpikir kritis dari teks tersebut. Sebutkan satu jenis kue tradisional di daerahmu yang terbuat dari kelapa, gula nira, dan aneka beras. Jelaskan bentuk dan rasanya. Jadi kemampuan siswa juga untuk bernalar apa yang menjadi khas di daerahnya, untuk dia berliterasi, menuliskan pengetahuannya, seperti itu soal-soalnya. Itu untuk contoh soal yang literasi membaca. Sekarang ke contoh soal yang AKM numerasi. Misalnya di sini ada tentang pizza, ada suatu restoran, nanti di situ ada 2 macam topping yang dijual. Nanti kalau ada tambahan ekstra topping dengan bla 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 seperti itu ya, bisa dibaca. Nanti siswa bisa memilih menentukan kombinasi topping yang bisa dipesan apa aja gitu. Itu juga kan kalau dalam matematika mungkin peluang ya, nanti peluang ada berapa jenis yang bisa dipesan dan yang lain-lain, itu mengukur kemampuan siswa juga. Terus di sini biasanya kalau literasi numerasi biasanya ada grafik gitu ya. Seperti contohnya ini, apakah nanti grafiknya itu sesuai dengan penjelasan yang ada di atasnya? Apakah penafsiran grafik oleh report tersebut sudah tepat? Berikan alasannya. Jadi membiasakan siswa untuk menghubungkan antara beberapa konteks dan juga nanti tidak asal menjawab, tapi bisa juga memberikan penjelasan atau alasan. Nanti di kehidupan nyata pun sama, siswa bisa mengambil sikap yang disertai dengan alasan yang tepat gitu. Jadi nggak membiasakan siswa untuk di kehidupan nyata tidak asal ikut-ikutan, tapi melakukan sesuatu dengan alasan atau dasar tertentu. Itu ada nilai karakternya juga ya di situ dalam soal-soal AKM. Ini soalnya ada konteks dalam dunia nyatanya, ada berbentuk atap rumah, lalu nanti atapnya itu digambar lagi ya, ada beberapa bangun ruang di dalamnya. Nanti pertanyaannya luas lantai lotengnya berapa, panjangnya berapa, panjang sisinya, seperti itu. Ini contoh-contohnya, soal-soalnya. Ada juga yang untuk penalaran, misalnya nanti diberikan mengisi tabel. Misalnya nanti pada
pasien pertama itu jam pertama dikasih 300 mg obat. Nanti setiap 1 jam kemudian itu dosisnya akan berkurang 60%. Nanti siswa berarti menghitung tentang operasi hitung pecahan ya, di sini ada 60% kali 300 berapa di jam 9, nanti menghitung lagi di jam 10, di jam 11. Jadi soalnya tidak 60/100 dikali 300 sama dengan, biasanya kan kita membuat soal gitu ya, tapi nanti di sini dikemas dalam bentuk konteks masalah, misalnya nanti dibuat dalam bentuk yang lebih menarik, mengisi tabel dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kemampuan yang diukurnya ada mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil atau memperoleh, dan mengukur. Ini ada contoh soalnya ya. Ada waktu dekomposisi dari sampah-sampah, jenis sampah, ada kulit pisang, kulit jeruk. Nanti pertanyaannya, sampah anorganik lebih lama terurainya dibanding dengan sampah organik. Walaupun waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama daripada plastik, namun kurang dari kulit apa itu? Dari kulit dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, nanti kan dilihat popok itu waktunya lebih lama dari apa, tapi lebih cepat dari apa. Nanti kan siswa bisa menganalisis jawabannya dari teksnya. Jadi tidak mengukur kemampuan siswa untuk menganalisis dari gambar atau teksnya atau tabelnya. Nah, ini ada proses cognitive applying, ada memilih strategi, membuat model, menerapkan, melaksanakan, dan menafsirkan. Contohnya di sini tadi ada yang gambar tentang masih sama tabelnya dekomposisi sampah organik. Nanti soalnya seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping, menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Jadi ada permasalahan bahwa si A itu, seorang siswa menyatakan kalau diagram A dan diagram B itu sama, padahal koreksinya yang tepat harusnya seperti apa, misalnya gitu. Terus reasoning atau memberikan alasan. Nanti di sini ada gambarnya lagi, masih tentang satu permasalahan yang sama, waktu dekomposisi, tapi soalnya bisa berbeda-beda. Mulai dari pecahan sampai operasi hitung bilangan, FPB KPK, itu soal-soalnya ya. Materinya materi matematika biasa yang kita pelajari. Jadi materinya bisa, nanti bentuknya walaupun matematika bisa berbentuk pilihan ganda, tidak selalu selamanya uraian, bisa pilihan jawab pilihan ganda kompleks atau lebih dari satu, bisa isian singkat dan lain sebagainya. Ya, baiklah, mungkin sekian materi tentang desain dari soal-soal AKM. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran bagi Bapak Ibu semuanya dan dapat kita aplikasikan untuk kegiatan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.